"Jadi, kau akan melakukannya?" tanya Ibrahim. "Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tak akan hormat dan menundukkan kepalaku untuk orang yang itu. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa melakukan itu. Aku lebih baik mati dengan kenangan yang baik tentang orang-orang yang kucintai," kata Hurem. Ibrahim lalu pergi meninggalkannya. Hurem menceritakan kepada Gulnihal apa yang diinginkan Ibrahim. Tapi Gulnihal menyayangkan kalau Hurem menolak tawaran Ibrahim. Aklını mı oynattın Hürrem? İbrahim Paşa'ya hayır mı dedin? Nigar bertanya kepada Dai Hatun, apakah Hurem nantinya diundang? Karena Pangeran Mehmet selalu menangis mencari ibunya. Dai pun meminta Nigar untuk tidak ikut campur soal itu. Malam pun tiba. Ibu Suri ingin melihat keadaan Mehmet. Ibu Suri sampai di kamar Mehmet dan Mehmet tidak ada di sana. Ia marah saat tahu bahwa Hatice membawa Mehmet ke istana lama untuk menemui Hurem. Ia juga marah kepada Dai. Deki gözüm kulağım değil misin? Sana evimi, ailemi... Ia meminta Dai untuk menunggu Hatice datang kembali dan langsung menyuruhnya menemuiku. Hurem Hatun sangat bahagia ketika Hatice datang menemuinya. Apalagi ketika itu Hatice mengajak Mehmet bersertanya. Ia tertawa bahagia sambil menciumi Mehmet. Gulnihal dan Hatice juga ikut tertawa senang. Hatice berjanji kepada Hurem ia akan berbicara dengan Ibrahim soal ini. Ia meminta Hurem untuk bersabar. Pencil oğlum, gidelim. Dedem fark ederse bir daha getiremem. Nigar membawa Sadika ke tempat tidurnya yang baru, yaitu bersama para gadis. Ketika Nigar pergi, Sadika memanggilnya. Ia ingin menjadi favorit Sultan dan berharap Nigar mau membantunya. Sadika mengeluarkan 2 koin dan menunjukkannya kepada Nigar. Nigar pun berkata kepada Sadika agar menemui Sumbul untuk mendapatkan keinginannya. Ibu Suri marah kepada Hatice karena menemui Hurem tanpa izin darinya, apalagi sampai membawa Mehmet bersamanya. Hurem seorang ibu seperti juga dirimu. Mehmet langsung berhenti menangis saat bertemu Hurem, dan sekarang ia tidur dengan nyenyak. Jangan khawatir Bu, tak akan lama lagi aku akan pergi dari istana ini. Jadi aku tak akan membuat ibu khawatir. Selamat malam ibu, kata Hatice lalu menunduk dan keluar dari kamar ibunya. Acara perayaan pun dimulai. Semua keluarga kerajaan berkumpul, termasuk para pejabat kerajaan juga diundang pada acara tersebut. Tapi mereka tak tahu ada apa gerangan. Ahmed bertanya kepada Ferhat. Ia hanya menggeleng karena dia sendiri pun tak tahu pesta ini untuk apa. Sulaiman pun datang bersama Ibrahim dan para pengawal. Ia mengumumkan tentang pernikahan Ibrahim dan adiknya Hatice. Kıymetli kardeşim Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın Allah saadetlerini da... Setelah acara pengumuman, hiburan pun dimulai. Ada pertunjukan musik dan gulat. Ahmed masih saja menyatakan kekesalannya karena Ibrahim. Hurem lalu memanggil Gulnihal untuk mengepak semua barang-barangnya. Ia akan kembali ke istana. Dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan posisi. Di dalam kereta yang membawanya ke istana, Gulnihal bertanya cemas kepada Hurem. Bagaimana jika mereka tidak diterima di istana? Hurem tak menjawab. Dia malah mencemaskan kenapa kereta berjalan sangat lambat.
Sumbul kaget saat tahu bahwa Hurrem Hatun ada di gerbang istana. Ia meminta Sumbul memberitahukan kepada Ibrahim tentang kedatangannya dan katakan kepadanya semua akan berjalan sesuai keinginannya, kata Hurrem berbisik kepada Sumbul. Sumbul pun menemui Ibrahim dan menyampaikan tentang yang dikatakan Hurrem kepadanya. Segera Ibrahim mengatakan kepada Sultan Sulaiman bahwa Hurrem Hatun bukanlah orang yang bersalah. Ada seseorang yang melihat kejadian malam itu. Ia pun meminta Ibrahim segera membawa Hurrem Hatun kembali ke istana. Katil Hürrem Sultan değil, onu biliyoruz. Emin misin? Adım kadarıyla. Sultanın saraya dönmesini sağla hemen. Ruhsar Hatun. Onu almaya gidiyorum. Size bir şey söylemem gerekiyor. Hurrem Hatun pun masuk. Ia mencium baju Ibu Suri, Hatice, dan lalu menghampiri Mahidevran. Ia juga mencium baju Mahidevran. Dia masih kaget karena Hurrem telah kembali ke istana dengan cepat. Sultan Sulaiman melihat hal itu dan ia tersenyum senang. Ibrahim juga terlihat senang. Ia puas karena syaratnya dilakukan oleh Hurrem. Sambil mengatakan, "Maafkan aku tak akan membuatmu bersedih." Tapi Mahidevran hanya diam saja. Devran Sultanım. Ibu Suri lalu meminta Hurrem untuk duduk di sampingnya. Dari kejauhan, Hurrem melihat ke arah Sultan dan tersenyum. Sekarang Sultan Sulaiman yang bermain melawan Ibrahim. Hurrem sedang memangku putranya, Pangeran Mehmed, dan berkata dalam hati, "Aku, Hurrem, Sultan seorang budak Rusia, ibu dari Pangeran Mehmed dan Putri Mihrima. Akan ada saatnya setiap orang akan mencium bajuku dan memohon maaf kepadaku. Hari itu akan tiba, aku berjanji dan aku bersumpah." Nigar menemani Hurrem di kamar dan bertanya mengapa tak tersenyum. "Tentu saja aku akan tersenyum, tapi nanti saat Mahidevran mencium bajuku." Di kamarnya, Mahi sangat marah karena Hurrem telah kembali. Ia meminta Gulsa memberinya obat karena perutnya sakit sekali. Ia akan bersiap karena ini adalah hari Kamis dan ia akan menemui Sultan. Permaisuri Mahidevran datang ke kamar Sultan, tapi penjaga berkata bahwa Sultan tak ada. Beliau sedang berada di kamar Hurrem. Mahidevran sangat kecewa. Ia kemudian menemui Ibrahim ke kamarnya. Ia meminta penjelasan kepada Ibrahim. Bagaimana bisa Hurrem kembali dengan cepat? Lalu Ibrahim pun menjawab, "Karena memang dia tidak bersalah," kata Ibrahim. Mahidevran pun membicarakan tentang hal pribadinya. Namun Ibrahim langsung berkata bahwa ia tak ingin membicarakan masalah pribadi dengan Mahidevran karena itu bukanlah urusannya. Tugasnya hanyalah melindungi. Raja pun masuk ke dalam kamar Hurrem. Hurrem kaget saat melihat Sultan telah berdiri di kamarnya. Mereka berdua pun berdiri saling berhadapan. "Surat yang kau kirim sangat menyentuhku. Apakah cintamu begitu besar?" kata Sulaiman. Hurrem pun mengangguk. "Aku sangat mencintaimu. Apa kau baru menyadarinya? Aku akan menjadi Hurrem yang akan selalu membuatmu tersenyum. Tak ada lagi perbedaan pendapat, tak ada lagi ketidakdewasaan. Aku akan dewasa." Sulaiman terhanyut mendengar pernyataan cinta Hurrem. Malam itu, Sultan menghabiskan waktu berduaan dengan Hurrem. Kaybettim sandım. Bundan sonra yün
Pagi pun tiba. Sultan Sulaiman datang menemui ibunya. Ia memberitahu ibunya bahwa istana yang luas telah disiapkan untuk Ibrahim dan Hatice. Sadika berdiri di sana dan berusaha mencuri perhatian Sultan. Ia mendorong meja di belakangnya sehingga Sultan menengok ke arahnya. Malı. Sultanım, istemedi, ne oldu? Sonra yine konuşuruz validem. Ibrahim, kau mempermainkanku, kau menipuku. Ada seorang pembunuh di harem dan tak seorang pun tahu. Ini berbahaya, sangat berbahaya, kata Hurrem kepada Nigar. Dai Hatun berbicara kepada Sumbul bahwa Valide menginginkan Victoria atau Sadika dipersiapkan untuk tidur bersama Sulaiman. Sumbul pun mendatangi Sadika dan segera mempersiapkannya. Di dalam istana yang baru, Ibrahim melihat akan kemewahan istana yang telah diberikan oleh raja kepadanya. Di sana ada Matraci yang datang berkunjung. Ibrahim berkata kepada Matraci, ia ingin sebuah lukisan tergantung di ruangan itu. Matraci lalu bercerita tentang pria bernama Leo dari Crimea yang sangat berbakat. Tapi ia tak yakin jika dia mau melakukannya. Sulaiman memanggil Hurrem ke kamarnya. Ia menunjukkan kalung yang sedang ia buat untuk Hatice. Hurrem mengira itu untuknya. Ia lalu mengucapkan terima kasih. Sultan berkata dia akan membuat untuk Hurrem lain kali. Ini untuk Hatice Sultan. Hurrem pun sedikit kecewa. Lalu ia segera berkata bahwa kalung itu akan nampak indah di leher Hatice. Matraci memperkenalkan Leo kepada Ibrahim. Ia melihat lukisan Leo dan nampak sangat cocok. Ada gambar Hurrem yang terselip di sana. Kilise için çalışmıştım. Tapi Tuhan tak memperkenankan Ibrahim untuk melihat lukisan itu. Bahkan ketika lukisan itu jatuh, Ibrahim juga tak melihatnya. Ibu Suri memanggil Hurrem untuk memberitahunya bahwa ia mengajaknya melihat istana Hatice yang baru. Hurrem senang sekali. Ibu Suri sengaja mengajak Hurrem agar Sadika atau Victoria bisa menghibur Sultan malam ini. Hurrem pun mengatakan dengan senang kepada Nigar dan Gulnihal bahwa Ibu Suri mengundangnya. Nigar berpikir Hurrem telah mendapatkan maaf dari Ibu Suri. Saat hendak menuju harem, Nigar melihat Sadika dan Sumbul yang akan menuju ke pemandian. Ia bertanya apa yang terjadi, bagaimana bisa Sadika masuk ke tempat mandi yang dipersiapkan untuk selir. Sumbul pun mengatakan ia yang akan menghibur raja. Mahidevran datang ke tempat Ibu Suri. Ia kaget karena tak seorang pun memberitahunya bahwa Valide Sultan akan mengunjungi istana baru Hatice dan tidak mengajaknya. Leo dan Matraci sudah sampai di istana Ibrahim. Ia senang dan bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di istana yang indah itu. Sumbul mendatangi Sulaiman yang sedang asik mengukir perhiasan. Ia mengatakan bahwa Ibu Suri telah menyiapkan selir untuk menghiburnya malam ini. Di kamarnya, Sadika sibuk meletakkan belati di pahanya. Ia senang dengan kesempatan yang didapatnya malam ini. Dan ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Sulaiman dan membalas sakit hatinya karena Sulaiman telah membunuh Aril suaminya. Hatice dan rombongan telah sampai di istana barunya. Ia bahagia melihat keindahan dan kemegahan yang akan ditempatinya bersama Ibrahim nanti. Ibrahim sendiri masih di istana dan hendak menemui Sultan Sulaiman. Ketika itu, ia melihat rombongan Sumbul dan Sadika telah datang. Ia kaget melihat Sadika dan memandang penuh tanya ke arah Sumbul Aga.
Di dalam istana Ibrahim, Leo dan Matrakci membalikan badannya saat rombongan Ibu Suri memasuki ruangan. Sekarang, Hurrem dan Leo sudah berada dalam satu ruangan dan sangat dekat. Sadika masuk ke kamar Sulaiman. Ia mendekat dan mencium baju Sulaiman. Matanya menatap penuh kebencian. Ia kembali mengingat di mana Sulaiman telah membunuh suaminya Ariel. Selesai. Makin seru ya ceritanya. Bagaimanakah reaksi Hurrem saat melihat Leo pujaan hatinya berada di depan matanya? Dan apakah Victoria atau Sadika akan berhasil melakukan misi balas dendamnya? Saksikan kelanjutannya di episode selanjutnya ya. Buat yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe supaya setiap aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak kaya harta. Saya Eni pamit, sampai jumpa. Bye.